Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas mengenai BPHTB atau Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan ya. Oke, yang perlu di-note di sini BPHTB itu adalah jenis pajak atau pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah ya. Ingat bahwasanya BPHTB itu dipungut oleh pemerintah daerah ya. Namun memang pada dasarnya pusat itu memberikan acuan mengenai BPHTB. Namun saya next dulu. Oke. Namun dalam praktiknya bahwasanya BPHTB itu adalah pajak yang ditarik atau yang dipungut oleh pemerintah daerah gitu ya. Jadi nanti dari dasarnya dari BPHTB itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian nanti diserahkan atau diberikan otonomi kepada daerah ya, yakni melalui Perda, Pergub ya, kemudian Perwali ya, kemudian peraturan bupati ya, nanti disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Kenapa sih kok disesuaikan dengan wilayah masing-masing? Ya karena masing-masing wilayah itu punya nilai jual mengenai tanah dan bangunan sendiri-sendiri. Ya, saya kasih contoh misalkan harga tanah dan rumah di Surabaya jika dibandingkan dengan harga tanah dan rumah di Magetan, ya itu pasti sudah berbeda. Nah, atas dasar tersebut, mengapa sih kok BPHTB itu diserahkan kepada pemerintah daerah gitu. Jadi itu untuk pengantar dulu bahwasanya BPHTB itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ya. Oke. Next, definisi dari BPHTB itu sendiri adalah pajak ya. Jadi BPHTB itu adalah jenis pajak yang transaksi dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Contohnya seperti apa? Contohnya ya, misalkan teman-teman melakukan transaksi jual beli ya. Nih, jual beli properti, misalkan beli rumah, beli tanah, beli apartemen dan lain sebagainya yang itu adalah properti. Nah, itu uh, ada pajak BPHTB-nya ya, ada BPHTB-nya. Kemudian warisan ya, warisan berupa tanah, berupa bangunan ya, itu wajib ya, wajib membayar BPHTB ya. Kemudian ada hibah properti ya, kemudian ada tukar menukar properti. Oke. Di sini saya akan menjelaskan penekanan meraih mengenai warisan dan hibah ya. Bedanya apa sih warisan dan hibah gitu? Warisan itu adalah ketika pemberian tanah atau bangunan ketika si pemiliknya sudah meninggal gitu. Katakanlah seperti ini. Bapak saya eh, memberi eh, memberikan wasiat gitu ya. Memberikan warisan wasiat selama masih hidup. Nanti kalau misalkan beliau berkata seperti ini. Nanti kalau bapak sudah meninggal, bapak saya kebetulan sudah meninggal, jadi saya kasih contoh bapak saya gitu ya. Oke, kalau bapak sudah meninggal, nanti tanah dan rumah ini ya itu jadi milik kamu. Nah, itu namanya warisan. Ya. Ketika sudah meninggal, baru saya balik namakan atas nama saya. Ya, itu adalah warisan. Jadi balik namanya atau pindah kepemilikannya itu setelah bapak saya sudah meninggal, itu namanya warisan. Kalau hibah itu adalah ketika bapak saya masih hidup tapi balik nama ya atau pengurusan sertifikat yaitu selama bapak saya masih hidup, nah itu namanya hibah ya. Oke, kemudian untuk subjek BPHTB itu adalah sudah tentu ya, ini pihak yang memperoleh hak atas apa? Hak atas tanah dan bangunan. Siapa saja? Yang pertama ada orang pribadi, ya orang pribadi itu kayak bapak ke anak, ya ibu ke anak, ya. Kemudian kalau badan itu contohnya seperti
Mungkin teman-teman pernah mengetahui ya bahwasanya ada plang gitu ya. Tanah ini milik PT bla bla bla. Tanah ini milik TNI AU, TNI AL ya, Surabaya. Nah, itu adalah subjek ya dari BPHTB. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua badan. Next, nah fungsi BPHTB itu untuk apa? Tadi saya katakan bahwasanya BPHTB itu adalah dipungut oleh pemerintah daerah. Sudah pasti kalau memang dipungut oleh pemerintah daerah itu digunakan sebagai pembangunan daerah yang mendukung program-program pembangunan yang ada di daerah. Kemudian sebagai PAD atau pendapatan asli daerah ya. Dan yang ketiga adalah sebagai legalitas kepemilikan. Kok bisa Pak? Bisa. Karena ya kalau kita mengurus surat hak milik, sertifikat hak milik atau SHM ya, itu harus bayar BPHTB dulu ya. Jadi BPHTB ini nanti digunakan sebagai syarat gitu ya dalam kepengurusan SHM gitu. Itu adalah sebagai legalitas kepemilikan. Next, dasar penentuan BPHTB itu tarifnya. Langsung saja ke sini ya. Oke. Tarifnya 5% ya, dengan tarif standarnya 5% dengan tarif warisnya itu 50%. Oke. Untuk BPHTB ya, ini nanti soalnya nggak muncul di UAS hitung-hitungan, tapi nanti munculnya secara deskriptif gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman pelajari, yang perlu teman-teman pahami bahwasannya gimana sih nanti konsep dari BPHTB gitu. Jadi nanti kita nggak ngitung, tapi saya kasih dalam bentuk deskripsi gitu ya. Oke, next. Nah, rumus dari penghitungan BPHTB itu adalah untuk tarif standar itu 5% ya dari NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Ya. NPOP nilai perolehan dari objek pajak dikurangi dengan NPO PTKP. Kemudian untuk BPHTB waris itu adalah 50% dari BPHTB standar. Ya, rumusnya seperti ini, 50% dikali 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Ini kan sama ya. Rumusnya yang 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP ini kan sama seperti yang atas nih. Gitu. Tapi kalau yang waris, khusus waris itu dikali dengan 50% atau setengahnya. Ya. Oke, Pak, NPOP ya atau nilai perolehan objek pajak itu didapatkan dari mana? Yang pertama itu dari harga rumah ya. Kalau memang jual beli itu kan pasti ada harga rumahnya ya. Misalkan harga rumahnya 300 juta, maka NPOP-nya adalah 300 juta. Kalau harga rumahnya 150 juta, berarti NPOP-nya adalah 150 juta, itu ya. Nah, yang agak menjadi apa ya? Bukan ribet juga, yang agak menjadi perhatian ya, itu ketika hibah atau waris ya, karena di hibah atau waris itu tidak mencantumkan harga ya, kan nggak ada proses jual beli di situ. Waris itu orang tua ngasih rumah atau ngasih tanah gitu kepada anaknya, katakanlah seperti itu. Hibah juga demikian ya, ngasih rumah kepada anaknya, cuma kalau hibah kan masih hidup, kalau waris ketika sudah meninggal gitu. Nah, itu nanti didasarkan pada apa? Dari nilai jual objek pajak. Ya. Nilai jual objek pajak tiap-tiap daerah itu nanti berbeda, teman-teman. Ya. Nanti saya kasih contoh dari nilai jual objek pajak. Ya, oke. Next, untuk NPO PTKP ya, ini secara nasional bahwasanya diberikan aturan secara nasional gitu ya. Ini nilai minimal dari NPO PTKP. Untuk standar itu NPO PTKP-nya ada 60 juta, kalau waris itu 300 juta. Ya, ini secara nasional. Nanti ini bisa berbeda pada masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Gitu. Oke, saya jelaskan NPOP-nya dulu ya, tadi NJOP mengenai
NPOP-TKP ya. Oke, NPOP-TKP ya. Ini saya kasih contoh di Malang sama kota Surabaya gitu ya. Oke, di Kota Malang NPOP-TKP-nya itu 60 juta ya. Kalau di Surabaya NPOP-TKP-nya atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak itu adalah sebesar 75 juta. Di Kota Malang untuk yang waris, nah NPOP-TKP-nya adalah 300 juta. Kalau yang di Kota Surabaya NPOP-TKP untuk waris itu adalah 400 juta. Nah, ini kan berbeda nih ya antara dua wilayah ini gitu. Nah, itu karena apa? Karena bahwasanya BPHTB ini diserahkan pada daerah masing-masing. Gitu. Oke, NPOP-TKP ini sudah. Nah, ini untuk contoh penghitungannya ya. Sebenarnya kalau hitung-hitungannya mudah, tinggal masukkan ke rumus gitu ya. Tapi tadi yang perlu diperhatikan adalah kalau ketika waris dan hibah ya itu nanti merujuknya pada nilai jual objek pajak, bukan berdasarkan transaksi. Ya, kalau transaksi kan harga rumahnya. Ya. Nah, kalau NJOP itu nanti didasarkan pada peraturan mengenai nilai jual objek pajak di masing-masing daerah. Oke, nanti silakan teman-teman kalau mau nyari NJOP Surabaya gitu ya diketik aja ya. Nilai jual objek pajak Kota Surabaya. Ya, itu nanti ada. Oke. Per meter perseginya berapa, kemudian per wilayah ya misalkan Rungkut, Medokan ya, kemudian Keputih dan lain sebagainya itu nanti secara detail ada di situ. Oke, sini saya kasih contoh untuk yang standar gitu ya. Harga rumahnya adalah 300 juta. Oke, berarti ini nanti dijadikan sebagai NPOP dikurangi NPOP TKP. Ya, jadi 300 juta dikurangi NPOP TKP-nya tadi adalah 60 juta ya untuk yang standar yang bukan waris. Maka didapatkan hasilnya 240 juta. Nah, rumus dari BPHTB itu adalah 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Nah, 5% ini langsung aja 5% dikali 240 juta sama dengan 12 juta. Jadi BPHTB-nya adalah 12 juta. Nah, untuk yang waris itu seperti ini ya. Harga rumahnya adalah 400 juta ya. Kemudian dikurangi dengan bukan harga rumah ya ini ya. Ini ada NJOP, harusnya ini NJOP. NJOP-nya 400 juta. Kemudian NPOP TKP-nya adalah 300 juta, maka 400 juta NJOP dikurangi 300 juta. Hasilnya 100 juta. Nah, ini kita masukkan ke rumus. Hasilnya adalah 2.500.000 gitu ya. Harusnya ini kalau bukan waris itu bayarnya 5 juta ya, tapi karena kalau waris itu dikali 50%, maka hasilnya adalah 2.500.000. Pak, kalau misalkan NJOP-nya waris ya, itu adalah 300 juta. Gimana Pak? Berarti kalau NJOP-nya 300 juta, NPOP TKP-nya 300 juta, di sini 0, maka dia tidak membayar BPHTB atau bebas BPHTB. Itu ya. Oke. Nah, itu saja untuk materi pada kali ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya BPHTB ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ya. Kenapa kok dipungut oleh pemerintah daerah? Karena pada masing-masing daerah itu memiliki nilai jual properti yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga menjadi berkah. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.